hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'ir rasyidin al muallifin al musannifin alladzina syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bi risalati wa matu 'ala dzalik. Khususan ila hadrati sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah wa sultanil awliya Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyadili qaddasallahu sirah wa jami' awliyaillahi ta'ala min aqtabin wa anjabin wa udadin wa abdalin wa rijalil ghaib min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa aynama halat arwahuhum majma'in sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati muallif hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali wa syarih kitabih Syekh Nawawi Al-Bandani. Wa nakhussu bi dzikri la jami'i masyayikhina wa syaikhi syuyukhina wa mu'allimina wa asatidina wa min abaina wa ummahatina wa ajdadina azwajina auladina wa auladi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa tilmidatina wa tullabi madrasatina hadhi wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi adabi suhbati wal mu'asyarati ma'al khaliqi azza wa jalla wa ma'al khalqi. Al-qawlu fi adabi suhbah. Qaul ing dalem nerangaken pira-pira tata kramane kekancan. Wal mu'asyarati lan sesrawungan ma'al khaliqi hali sertane Allah azza wa jalla wa ma'al khalqi lan sertane makhluk. Iklam ngemrono sapa sira anna sahibaka sak temene kanca sira alladzi kang la yufarikuka ora misah ka ing sira fi hadrika ing dalem manggon sira wa safarika lan lunga sira wa naumika lan turu sira wa yaqdhatika lan ngelilir sira bal luwe-luwe fi hayatika ing dalem urip sira wa mautika lan mati sira. Wa utawi sahib iku rabbuka pangeran sira wa sayyiduka lan gusti sira wa maulaka lan bendoro sira wa khaliquka lan pencipta sira wa mahmal lan terkadang zakarta zikir sapa sira hu ing khaliq. Fawa mongko utawi khaliq utawa Allah iku jali suka ngancani lungguh sapa khaliq ka ing sira. Idqala tatkalane dawuh sapa Allah Ta'ala ing dalam hadis qudsi ana utawi ingsun iku jali suman ngancani lungguh wong. Zakaro kang eling apa zikir sapa man ni ing ingsun
Wa mahma lan terkadang inkasaro pecah apa buka ati sira khusnan kelawan sedih, perasaan sedih ala taksirika ing atase kesembronan sira fi haqqi dinika ing dalem nglampahi pira-pira hak-hake agama sira. Fawa mongko utawi Allah iku sahibuka kanca sira wa mulazamuka lan netepi ing sira idqala nalikane dawuh sapa Allah taala ing dalem hadis qudsi ana indal munkasirati qulubihim. Ana utawi ingsun iku indal munkasirati ana ing ngersane wong kang ana utawi ingsun iku indal munkasirati qulubihim ana ing ngersane pira-pira wong kang patah hati min ajli krana ingsun. Falau arafta mongko lamun ngerti utawa ngenal sapa sirahu ing Allah haqqa ma'rifatihi kelawan sak bener-benere pengenalan latakhadta yakti bakal ndadekno sapa sira hu ing Allah sahiban ing kanca. Wa tarabta lan ninggal sapa sira annasa ing menungso janiban ali adoh. Kitab menerangkan tentang adab-adab atau tata krama atau etika dalam berteman dan bersosialisasi kepada makhluk, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan, maka pasti kita akan menjadikan Allah itu sebagai teman kita, teman duduk kita, teman berdiri kita, teman berjalan kita, teman tidur kita, teman terjaganya kita, dan apapun aktivitas yang kita lakukan. Itu kalau kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita memperoleh nikmat berupa kesenangan, nikmat berupa perasaan senang, perasaan gembira. Terlebih ketika mendapatkan cobaan, mendapatkan kesusahan atau kegalauan hati, maka siapapun yang menjadikan Allah sebagai temannya, maka Allah akan memberikan tasliyah, yakni hiburan. Itu kalau kita menjadikan Allah sebagai partner kita, partner dalam kehidupan kita. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa teman sejati kita, teman hakiki kita, yang tidak pernah sedikit pun berpisah dari kita, sedetik pun tidak pernah berpisah dari kita, baik ketika kita diam di dalam rumah atau dalam perjalanan, baik ketika kita tidur ataupun terjaga, terlebih ketika kita dalam menjalani masa-masa kehidupan, bahkan hingga menjelang kematian, baik di alam dunia maupun di alam barzah, maka tidak ada lain bahwa teman itu adalah Allah Azza wa Jalla. Terkadang ketika kita mengingat Allah dalam keadaan duduk, maka seketika Allah menjadi teman duduk kita. Sebagaimana dalam satu ungkapan hadis, man dzakaroni fil khala dzakartuhu fil mala. Siapa yang mengingat aku dalam kesendiriannya, maka aku akan mengingat dia di dalam keramaian. Artinya namanya akan dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ungkapan hadis qudsi lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana jalisu man dzakaroni. Aku adalah teman duduk orang yang mengingat aku.
Dan terkadang ketika kita mengalami hati yang gundah gulana atau perasaan-perasaan yang tidak seperti biasanya, kekecewaan, kegalauan, atau keruwetan, refleks kita terkadang memunculkan kemurnian dengan menyebut Allah. Secara refleks, nurani manusia itu apabila, terutama kaum muslimin, apabila mengalami suatu tekanan dalam batin, maka secara refleks dalam lisannya muncul ungkapan Allah, ya Allah. Ungkapan-ungkapan itu menunjukkan bahwa itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah melalui hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubihim. Aku selalu berada di hati orang-orang yang patah hati. Ketika seseorang itu berusaha, berikhtiar, jatuh bangun, berusaha meraih apa yang dia impikan, ternyata gagal, maka secara refleks dalam lisannya akan menyebut ya Allah. Atau ketika dia mengalami suatu musibah atau bencana, secara refleks lisannya menyebut ya Allah. Makanya dalam satu ungkapan Ibnu Arabi diungkapkan bahwa orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang sedang dalam keadaan kebingungan. Karena secara kemurnian nuraninya akan memunculkan ungkapan-ungkapan itu. Allah, ya Allah. Itu adalah bentuk ekspresi dari hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubihim. Aku senantiasa berada dalam hati orang-orang atau hati hambaku yang sedang hancur. Karena dalam ujian-ujian yang diberikan Allah pada kehidupan yang kita jalani ini, seringkali kekuatan untuk mengucapkan Allah benar-benar muncul dalam hati yang murni. Itu adalah ketika seorang hamba ditimpa musibah. Jauh berbeda ketika seorang hamba itu mendapatkan nikmat. Maka terkadang ucapan Allah, alhamdulillah, itu merupakan sebuah kebiasaan semata. Berbeda dengan orang yang benar-benar hatinya hancur, benar-benar mengalami tekanan yang amat sangat dalam peristiwa yang dialami di kehidupannya. Secara refleks muncul dari hati sanubari yang terdalam, Allah, ya Allah. Maka ungkapan Allah yang diiringi tekanan dari nafas itulah yang menunjukkan kemurnian itu sendiri. Berbeda dengan ketika seseorang mendapatkan nikmat, maka terkadang ucapan refleksnya itu adalah sebagai suatu kebiasaan, tanpa ada tekanan dari dalam. Maka inilah yang menjadi isyarat bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang patah hati, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama ahli tasawuf, bahwa yang dinamakan sufi, orang yang jernih hatinya, orang yang memilih jalan ketuhanan, adalah orang-orang yang telah patah hati dengan dunia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Istilah sufi adalah diambil dari sebutan ahlus sufah, orang-orang yang memakai pakaian dari wol atau pakaian ala kadarnya. Pada masa Nabi mereka senantiasa menghabiskan waktunya untuk tinggal di serambi Masjid Nabawi, demi agar bisa setiap saat memperoleh pengajaran-pengajaran hikmah dari Rasulullah SAW. Mereka lebih memilih kehidupan sederhana, meninggalkan aktivitas-aktivitas kehidupan yang dijalani sebelumnya, demi agar selalu dapat dekat dengan Rasulullah SAW. Yang pada generasi kemudian muncullah istilah-istilah sufi, yaitu orang-orang yang berusaha menanggalkan
kepentingan-kepentingan duniawinya demi meraih kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana kemudian mereka menjadikan Allah sebagai partner hidupnya, menjadikan Allah sebagai ungkapan-ungkapan, sebutan-sebutan yang hampir di setiap sela-sela perkataan mereka selalu menyisipkan ungkapan-ungkapan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang telah dibangun oleh para sufi atau orang-orang yang berusaha atau sudah membangun progres jalannya menempuh jalan spiritual untuk menuju hadratillahi ta'ala. Maka dalam kitab ini adab menerangkan tentang etika, tata krama atau bergaul dengan Allah, di samping juga bergaul kepada makhluk. Maka sebagai seorang muslim hendaknya menjadikan Allah dalam kehidupan ketika dia sudah mengenal tentang Tuhannya, mengenal tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah seyogyanya ia lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang Allah itu sendiri. Karena semakin orang itu mengenal tentang Allah, maka akan tumbuh keyakinan-keyakinan dalam dirinya, kekuatan-kekuatan dalam dirinya untuk selalu teguh, dan kemantapan hati yang dibangun dari pengenalan itu akan mendorong dia untuk semakin dekat dan semakin memahami tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh mengherankan apabila ada seseorang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tetapi dalam cerminan perilakunya tidak menunjukkan cinta itu sama sekali. Maka sungguh mengherankan apabila ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi dalam perilaku sehari-harinya tidak menunjukkan kecenderungan itu, tidak peka dengan isyarat-isyarat itu. Orang yang mengaku cinta kepada Allah maka akan dibuat patah hati. Orang yang mengaku cinta kepada Allah maka akan diuji dengan berbagai macam ujian. Sebagaimana diisyaratkan bahwa keimanan ketika seseorang mempercayai adanya Allah, maka tidak serta-merta kepercayaannya itu diterima. Artinya diakui sebelum dia mendapatkan ujian. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut, bahwa apakah manusia dibiarkan mengatakan saya beriman sedangkan mereka tidak diuji? Tentu mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian-ujian keimanan seringkali setiap saat dialami oleh hamba-hambanya, tetapi tidak semua dari hambanya itu menyadari bahwa apa yang dia jalani itu adalah merupakan bagian dari ujian. Salah satu contoh dalam hal berdoa, Allah akan menguji seorang hamba itu pada 3 keadaan ketika ia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ketika kita berdoa kepada Allah, Allah tidak segera mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Karena yang dilihat adalah seberapa sabarkah hamba itu menunggu ijabah dari Allah. Seberapa teguhkah kemantapan hati hamba itu bahwa Allah adalah zat yang maha mengabulkan setiap doa. Ada kalanya seorang hamba itu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, tapi tidak dikabulkan. Yang pertama adalah ditunda, yang kedua tidak dikabulkan. Sampai berjalannya waktu, pengkabulan tidak turun dari Allah. Dengan tujuan adalah terkadang apa yang kita mohonkan kepada Allah itu tidak sesuai dengan keadaan kita. Allah memberi kita, standarnya adalah agar pemberian itu menjadikan sarana untuk takarrub,
pemberian yang Allah berikan itu sebagai wasilah untuk beribadah kepadanya. Pemberian yang Allah berikan kepada hamba itu dengan tujuan sebagai kebutuhan yang memang sudah seharusnya hamba itu menerima. Tapi seringkali apa yang dimunajatkan oleh hamba itu adalah keinginan atau kepinginan. Maka terkadang Allah mengabulkan karena hamba itu seringnya meminta tanpa mau menyadari, sehingga Allah terkadang mengabulkan permintaannya dengan tujuan untuk memberi pelajaran bahwa permintaannya itu tidak layak bagi dia. Sehingga ketika si hamba mendapatkan pemberian dari Allah, ternyata pemberian itu justru membahayakan kehidupannya atau membahayakan orang-orang di sekitarnya, atau membahayakan keluarga, atau justru semakin meruntuhkan keimanannya. Maka disinilah pentingnya ketika seorang hamba itu memahami bahwa selang berlangsungnya waktu, ketika doa itu tidak diijabah oleh Allah, kemudian dia memahami dan menyadari bahwa ketika dia tersadarkan bahwa kehidupannya memang tidak layak apabila dia meminta kepada Allah sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan yang dia jalani, maka pemahaman itu adalah bentuk pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari bahwa apa yang kita minta kepada Allah itu tidaklah layak bagi kita, maka itu adalah suatu bentuk pengkabulan dari Allah. Karena pemberian dari Allah berupa pemahaman itu jauh lebih baik daripada pemberian yang berupa sesuatu yang sesuai dengan apa yang jadi permintaan kita. Maka di antara pengkabulan dengan tidak, keduanya ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ada kalanya Allah itu sama sekali tidak memberikan apa yang diminta oleh hamba itu, tapi diberikan yang terbaik sesuai pilihannya Allah. Maka ketika pemberian itu turun kepada hamba, terkadang hamba itu dalam merespon bentuk pemberian itu, dia tidak menyadari bahwa itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah. Karena bisa jadi pemberian yang ia minta justru akan meruntuhkan keimanannya. Maka disinilah kesadaran itu penting. Kesadaran untuk meminta, etika dalam meminta, etika dalam bermunajat, etika dalam berdoa, itu harus dipahami betul oleh seorang peminta. Maka dalam satu analogi yang sederhana, bisa jadi Allah itu tidak mengabulkan doa-doa kita karena Allah rindu dengan suara kita. Sehingga terkadang ketika waktunya turun ijabah, Allah memberikan lebih dari apa yang kita minta. Maka pemberian Allah itu berdasarkan kesiapan kita untuk menerima, bukan atas dasar kepinginan. Maka ketika seorang hamba dalam kehidupannya sudah waktunya membutuhkan ini, baik itu disadari oleh si hamba ataupun tidak, tetap akan diberikan oleh Allah jika sudah tiba waktunya. Pentingnya menyadari, pentingnya membangun kesadaran diri, agar jangan sampai apa yang kita minta kepada Allah justru akan mencelakakan kita. Maka betapa banyak kita meminta sehat kepada Allah, tapi tidak ada unsur untuk kuat dalam menjalankan ibadah. Kita minta diberi rezeki yang cukup, tapi lupa kita tidak meminta hati yang ikhlas dalam memberi. Kita meminta diberi kedudukan yang mulia di sisi orang, tapi kita tidak meminta bahwa kita harus memuliakan orang yang lebih rendah kedudukannya dari kita. Maka seringkali permintaan-permintaan kita yang kita ajukan kepada Allah justru
permintaan itu dipandang tidak layak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk penolakan ini merupakan rahmat dari Allah untuk kita. Ya. Maka kembali lagi, jika orang tersebut benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pengenalan, dengan sebenar-benarnya pengenalan, maka dia akan faham tentang hak-hak Tuhannya. Maka dia akan berhati-hati di dalam meminta. Maka dia akan selalu waspada dengan susunan redaksi yang dia ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dia minta kepada Allah, suatu saat jika tidak bermanfaat atau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah dan hisabnya tetap akan diberikan kepada Allah. Demikian juga ketika seseorang itu menginginkan kebutuhan-kebutuhan duniawinya, apabila tidak diijabah oleh Allah, maka tetap itu akan dihisab oleh Allah. Karena yang menjadi standar adalah hasratnya dia. Maka disinilah pentingnya bagi seorang hamba untuk selalu mengenal benar siapa Tuhannya. Bukan hanya mengenal Allah secara namanya saja, tapi juga mengenal sifat-sifatnya. Tidak hanya sekedar hafal nama-nama lainnya saja atau sifat-sifatnya saja, tapi juga benar-benar faham dan betul-betul mengenal apa makna dibalik sifat-sifat itu sendiri. Tidak hanya mengenal af'alnya Allah saja, tapi faham betul bahwa dalam kehidupan kita tidak ada yang tidak lepas dari af'alnya Allah. Terkadang kita melihat seseorang yang memiliki cacat dari segi fisik, kemudian terbersit dalam hati kita perasaan alhamdulillah, aku memiliki tubuh yang sempurna, atau perasaan-perasaan yang terkesan mencibir. Maka kita sadari betul bahwa Allah sengaja menciptakan orang dengan bentuk seperti itu adalah untuk menguji seberapa sadar kita mengenal Allah, sejauh mana kita mengenal af'alnya Allah, bahwa bentuk-bentuk seperti itu merupakan bagian dari af'alnya Allah. Terserah Allah mau menciptakan seseorang dalam bentuk apapun, itu terserah Allah. Tapi apabila kita selalu melihatnya bagian cacat-cacat fisiknya itu dengan membandingkan kesempurnaan pada diri kita, maka kembali lagi itu adalah bentuk sebagai ketakaburan. Maka penting sekali memperhatikan adab dalam berteman, terlebih adab dalam seorang hamba mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai partner dalam hidupnya. Maka banyak hal yang harus dilakukan oleh hamba itu sendiri. Maka sebagaimana dijelaskan dalam paragraf berikutnya oleh Imam Al-Ghazali, falau araftahu haqqa ma'rifatihi latakhadtahu sahiban wa taraktan nasa janiban. Andaikan kamu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, maka pasti kamu akan menjadikan Allah itu sebagai teman, sahabat karib, sahib. Pasti kamu akan menjadikan Allah itu sebagai teman sejati. Dan tentu ketika kamu menjadikan Allah sebagai teman sejatimu, maka keinginanmu untuk berteman dengan manusia akan semakin berkurang. Maka itulah yang dialami oleh orang-orang yang menempuh jalan ketuhanan. Sebagaimana yang telah diawali dan dirintis oleh Rasulullah SAW. Beliau lebih senang mengasingkan diri, lebih sering takhannus atau menyendiri di tempat-tempat yang sunyi, semata untuk bermusahabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya beliau ketika menyendiri itu tidak bisa digambarkan, tapi bisa kita ketahui dari ungkapan-ungkapan umat-umat pilihan dari Rasulullah SAW yang meniru jejak beliau, sehingga dari sinilah kita bisa menangkap isyarat bagaimana ketika seseorang itu telah menjadi sahabat karibnya Allah, merasakan kenikmatan dalam kesendirian, sebagaimana diceritakan ketika Abu Mansur Husain Al-Khallat
salah seorang sufi martir yang dimutilasi oleh khalifah karena faham hululnya, sekalipun dalam catatan bahwa apa yang difahami Al-Khalat tidaklah seperti yang dipersepsikan oleh para penuduhnya. Suatu saat Al-Khalat menyendiri di dalam rumahnya. Kemudian datanglah sahabatnya Husain An-Nuri. Maka setelah melihat Al-Khalat sendirian, sahabatnya ini kemudian berkata, "Apakah engkau sendirian?" Maka dijawab oleh Al-Khalat, "Sebenarnya tadi aku berdua, tapi sekarang aku menjadi sendiri." Maka dari ucapan Husain Al-Khalat ini bisa kita fahami bahwa ketika seseorang itu dalam keadaan sunyi, sepi, seorang diri, bermujalasah dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa didampingi makhluk yang lain, maka terjadilah dialog-dialog ruhani. Tapi begitu ketika seseorang itu masuk menemuinya, terjadilah obrolan, maka terputuslah mujalasahnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga justru dia menjadi sendiri. Agaknya inilah yang kemudian muncul dalam beberapa catatan Imam Ghazali sebagaimana dalam Ihya, bahwa di zaman ini uzlah itu sudah seharusnya sering dilakukan oleh umat Rasulullah SAW. Tujuan dari uzlah adalah untuk menghindari obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat, menghindari terlalu banyak memikirkan apa yang menjadi problem kehidupan makhluk. Bukan berarti menjadikan seseorang uzlah itu menjadi seseorang untuk antisosial, tidak. Tapi perbaikan diri itu justru jauh lebih baik. Karena kalau ketika dirinya sudah selesai, orang itu kalau sudah selesai dengan dirinya, maka dia memanusiakan orang lain, memperlakukan orang itu pasti dengan cara-cara yang baik. Justru ketika seseorang ini enggan melakukan uzlah, maka dia tidak bisa terlihat karena karakternya terkadang tidak mencerminkan kenyataan pada dirinya sendiri. Inilah yang berbahaya. Fa ilam takdir ala dzalik fi jami' awqatika wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.